Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat malam hari ini bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa. Bersyukur tentunya buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan buat baik adanya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, tapi sebelum kita mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi sampai pada saat malam hari ini. Bapak yang baik, kami mau rindu meninggikan Engkau, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Layakan setiap kami, perkenankan kami Tuhan untuk menikmati Engkau saat malam hari ini Tuhan. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus mengalir atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji bagi nama-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu sendiri.
Kau yang layak terima pujian, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami mau bawa hati kami mau naikkan syukur kami. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Yesus Engkau baik. Haleluya, terpujilah aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sembah bagimu Tuhan, sembah bagi Allahku. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Glory bagi Rajaku, glory bagi Allahku. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku, hosana bagi Allahku. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya, haleluya, kami rindu hadiratmu. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua. Kembali kita akan berbakti. Dan bagaimana keadaan saudara yang berada di rumah ataupun di kantor, dimanapun saudara berada. Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik. Nah, oleh sebab itu kita sebelum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui ibadah secara online, dan kami tetap semangat di dalam beribadah ini Tuhan. Sekalipun secara online, kami tahu di situ ada jawaban yang daripada Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang menghidupkan kami Tuhan. Firman yang mendorong iman percaya kami semakin meningkat. Apapun situasi kondisinya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kami mau duduk diam, memberikan tanah hati kami yang terbaik untuk setiap benih firman yang akan ditabur. Urapi kami semua. Kami sambut dengan segala ucapan syukur, kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ingin membawa sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya ingin berikan tema minta pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara, ketika kita minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita,
tentunya ini harus kita sadari dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengikuti bukan kemauan kita, tapi kita harus mengikuti Tuhan. Karena Dia yang memimpin saudara. Dan ketika Tuhan yang memimpin, maka ada maksud tujuan Tuhan. Saudara bisa menikmati berkat, atau saudara tidak menikmati kutuk, ataupun saudara tidak menikmati hal-hal yang mengecewakan. Tetapi tentunya Tuhan akan bawa saudara untuk menikmati kasih-Nya, menikmati berkat-Nya, menikmati pertolongan-Nya. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya bagaimana pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sini dikatakan demikian. Ya, saya bacakan kepada saudara Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, di sini dikatakan ya, Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Artinya di sini bahwa kita perlu pertolongan. Kita perlu di mana kita seringkali mungkin salah. Kita perlu dilatih. Kita perlu diajar agar kita tidak salah langkah. Agar kita tidak menikmati kutuk, melainkan kita menikmati berkat. Agar kita menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu apa? Pimpinan yang daripada Tuhan. Melalui apa? Roh Kudusnya. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, siapa yang datang? Yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi yang akan masa datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini yang dikatakan ya. Yang tadi dikatakan bahwa Roh Kudus, Dialah yang akan mengajar kita. Ya. Selain Dia mengajar, Dia yang akan memimpin saudara dari seluruh kebenaran dalam kehidupan kita. Kita sanggup untuk bisa melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia yang menyanggupi kita untuk agar kita bisa sanggup untuk melaksanakan, melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan di sini bukan berkata dari dirinya, tetapi apa yang didengar dari Bapa, itulah yang akan dikatakannya. Bahkan Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Luar biasa ini Roh Kudus. Ya, Dia yang akan memuliakan aku. Jadi betapa, mohon maaf, bodohnya kalau kita tidak ya mengikuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus ini mutlak dalam kehidupan saudara dan saya. Agar kita terus ada di dalam kebenaran. Agar kita ada di dalam naungan daripada Allah kita, Tuhan kita. Kita tidak salah langkah atau tidak keluar jalur. Tapi melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memimpin langkah kita. Kenapa? Karena manusia ini lemah. Manusia ini mudah melakukan kesalahan. Manusia ini seringkali goyah imannya. Manusia ini seringkali memilih yang salah. Tetapi puji syukur bahwa melalui Roh Kudus yang diutus di dalam setiap kehidupan kita, Dia tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang memimpin saudara untuk sanggup melakukan seluruh kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi jika kita setia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, bahkan mentaatinya, maka dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan ikut campur tangan. Tuhan ikut andil di dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat-saat yang sulit, saat-saat ketika kita terjepit, saat-saat ketika kita tidak tahu memutuskan, ataupun saat-saat ketika kita tidak tahu harus memilih yang baik, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika saudara mengambil satu keputusan ataupun mengambil satu pilihan, engkau tidak salah. Tapi oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus itulah yang mengajar kita untuk agar kita bisa memutuskan persoalan kita. Bahkan juga bukan hanya memutuskan, tapi saat kita memilih mana yang harus kita pilih, Dia yang membantu saudara. Bahkan kehidupan kita, Roh Kuduslah yang hadir. Dia maha hadir. Dia memberikan juga penghiburan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga waktu kita terjepit, ada dalam keadaan situasi kondisi, ataupun saudara pada saat saudara untuk memutuskan ya mau melakukan usaha atau bisnis atau apapun, kita jangan sendirian, kita jangan melakukan dengan memakai kekuatan kita, tapi kita harus andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Dia akan memberikan pengertian yang dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memilih, memutuskan ataupun membangun suatu usaha di dalam setiap kehidupan kita, maka Dia ikut campur tangan. Dia hadir di dalamnya. Nah, maka kita harus tahu, semakin banyak kita mengetahui di mana Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, mengetahui di dalam kebenaran, memberikan pengertian di dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi harus, oke, saudara bisa menggunakan akal budi saudara, tapi di dalam hal menyelesaikannya, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu bersandar, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga ketika endingnya nanti kita akan menikmati berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Coba kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 5. Di sini dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini Amsal ya mengatakan kepada saudara, setiap apa saja yang kita akan lakukan, jangan kita bersandar atau menggunakan pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena kita seringkali salah memilih, memutuskan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hanya percaya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar hanya pada pengertian sendiri. Tetapi di dalam tindak tanduk perilaku kita, kita harus andalkan Dia. Andalkan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini akan menjamin jalan saudara akan menikmati jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang bijak, jalan yang diberkati, jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya itu, kita hidup harus takut kepada Tuhan, agar kita jangan sampai kita salah memilih. Kita akan akibatnya akan menikmati bukan berkat, tetapi kutuk. Oleh sebab itulah perlu kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka kehidupannya dia bersandar kepada Roh Kudus. Kehidupannya dia meminta jalannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya di sini kita harus mutlak hidup bersandar kepada pimpinan Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Karena Dia memberikan pengertian kita untuk kita bisa melangkah. Bahkan bukan hanya melangkah, tapi membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang.
Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian di dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah cerita di mana Rasul Paulus, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 6, kita baca sebagai suatu perbandingan, suatu pedoman bagi saudara semua yang ada, apa yang dimaksud untuk kita hidup senantiasa bersandar bukan kepada pengertian kita, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Saya baca untuk saudara. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, kita akan melihat di sini betapa luar biasa Roh Kudus memimpin langkah Rasul Paulus dengan timnya, ya. Bahkan di situ dikatakan Roh Kudus tidak mengizinkan untuk mereka masuk. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Betapa luar biasa pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau di sini kita melihat, tanpa pimpinan Roh Kudus, maka Paulus tidak akan tahu di mana orang-orang di Makedonia, mereka perlu pertolongan, mereka butuh pencerahan, mereka ingin rindu untuk mendengar berita Injil keselamatan. Tetapi di sini lagi-lagi Paulus dengan timnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka di situ diberikan mimpi. Harusnya Paulus pergi ke Asia Kecil, di mana dia harus ke Bitinia, tapi di situ Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ada rencana Tuhan, di mana Tuhan ingin rombongan daripada Paulus ke Makedonia, karena di situ mereka membutuhkan, mereka ingin rindu orang-orang di sana untuk menikmati berita Injil, kabar sukacita yang daripada Paulus. Disitulah kabar keselamatan bagi mereka. Inilah mutlak pimpinan Roh Kudus kepada orang yang benar-benar rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di situ Tuhan mutlak hidup di dalam kehidupan kita. Dia yang memimpin langkah kita. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sejalan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, maka disitulah kita sanggup untuk melaksanakan. Ada kepekaan. Nah, disinilah kalau kita melihat di Filipi 3 ayat 5, kalau kita melihat apa yang dipikirkan oleh Paulus sebelum dan sesudah dia menikmati Roh Kudus. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 5. Kita lihat di sini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini sebelum Paulus, ya, dia pada awalnya, dia ini adalah seorang yang belum dijamah oleh lawatan Roh Kudus. Tapi di situ dia bangga dengan apa yang dilakukan. Karena dia adalah suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentunya dia melakukan hukum Taurat. Disunat pada hari ke-8. Tetapi lihat di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, karena sebagai suatu kebanggaan Paulus ya melakukan hukum Taurat sebagai seorang Ibrani asli, tetapi di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah tuntunan daripada Roh Kudus. Memberikan pencerahan dalam berpikir, bahkan perasaan. Sehingga kita mengerti dan mengenal yang benar.
Apa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus, mindset pikirannya berubah 180 derajat. Coba saudara perhatikan, sungguh baik jika orang percaya ya firman Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan di saat-saat kita teduh untuk bisa menikmati lawatan Tuhan, berusaha memahami apa yang menjadi pemikiran Allah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana di dalam setiap kehidupan kita, apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus, ya, kita perlu Roh Kudus. Maka itu kalau kita ingin rindu untuk kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala hal yang besar melalui Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Dia Maha tahu, ya, Dia Maha tahu. Dia tahu apa yang engkau perlukan. Dia tahu apa yang engkau pikirkan. Dia tahu apa yang engkau sementara ini sedang kerjakan. Roh Kudus ini tahu. Oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 139, ya, ayat yang pertama saya baca untuk saudara. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Ini Tuhan. Tuhan tahu semua tentang saudara dan saya. Tuhan tahu situasi kita. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaannya. Kita senantiasa, Tuhan mengerti apa yang engkau perlukan. Oleh sebab itu masalah kita, situasi kita, Dia tahu engkau duduk, Dia tahu pikiranku dari jauh. Sesungguhnya Tuhan mengetahui. Oleh sebab itu, minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta pimpinan Tuhan. Apa yang saudara rasakan hari ini? Apa yang saudara risaukan hari ini? Apa yang saudara gumulkan hari ini? Apa yang engkau rasakan dalam sakit penyakitmu? Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Oleh sebab itulah, minta tuntunan Tuhan. Agar Tuhan menjamah, melawat. Dia mengerti betul apa yang engkau perlukan. Dia yang ingin rindu untuk memimpin saudara. Untuk menikmati jawaban yang daripada Tuhan. Untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan. Ingat di Kejadian. Waktu Nuh, satu keluarga. Mereka diselamatkan. Karena apa? Di situ tanah-tanah. Seluruh yang ada di seluruh muka bumi. Sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Nuh dengan keluarganya tetap minta pimpinan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Maka di situ yang harusnya tanah sudah berubah menjadi kutuk. Tapi ketika minta pimpinan daripada Tuhan, Nuh diberkati oleh Tuhan. Keluarga diberkati oleh Tuhan. Semua ini Nuh alami dalam kehidupannya. Oleh karena apa? Oleh karena Nuh mendengar pimpinan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, apa yang saudara risaukan, Tuhan tahu apa yang engkau gumulkan malam hari ini. Tuhan mengerti apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahmu, bebanmu, ekonomimu, sakit penyakitmu. Dia tahu persis. Maka oleh sebab itu, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi akuilah Dia di dalam setiap tingkah laku kita. Jalannya adalah jalan kebenaran. Sama seperti Nuh yang harusnya binasa. Tapi keluarga ini mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Maka seisi rumah tangganya diberkati, menikmati keselamatan. Saudara, malam hari ini, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Peka kepada pimpinan Tuhan. Mengikuti firman. Renungkan firman. Jadi pelaku firman. Berdoa untuk saat-saat teduh kita. Maka minta pimpinan Roh Kudus. Maka Dia akan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan.
Bahkan tingkat iman kita semakin hari semakin naik. Izinkan air kehidupan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Menyerahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan, sumber dari segala sumber, akan membawa kita kepada suatu hal yang luar biasa. Di mana ada jaminan keselamatan, ada jaminan pertolongan, ada jaminan di mana saudara diberikan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap tingkah laku kita, sudut pandang kita. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi akuilah Dia sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, tapi kalau kita sudah belajar bahwa Roh Kudus yang membawa kita menuju dari kebenaran kepada kebenaran, Roh Kudus yang membawa kita dari pengetahuan kepada pengetahuan, bahkan masa yang akan datang. Pimpinan itulah mutlak dalam kehidupan kita. Jangan kita salah langkah. Kita tetap berdiri teguh firman Tuhan. Maka saudara tetap ada di jalur Tuhan, pimpinan Tuhan. Maka saudara akan menikmati jalan hidup saudara, jalan yang penuh dengan keberkatan. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa kami rindu Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, kelalaian kami, ketika kami menyelesaikan segala permasalahan kami dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, maka orang tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, pimpinan Roh Kudus mutlak dalam kehidupan kami, supaya agar kami Tuhan bukan menikmati kutuk, bukan menikmati masalah atau beban yang begitu berat, tetapi persoalan-persoalan yang terus menggeluti dalam kehidupan kami. Tetapi kami ingin menikmati berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin langkah kami. Tiap langkah kami, Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut dengan segala ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengerti, mengetahui. Bahkan apa yang kami pikirkan, dari jauh Engkau sudah tahu. Engkau mengenal kami, sejak dalam kandungan Engkau sudah mengenal kami. Oleh sebab itu betapa luar biasa, dahsyatnya, kami tidak dapat sanggup untuk mengerti cara berpikir daripada Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti, Allah yang mengenal, Allah yang tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua. Terima kasih sudah menikmati berkat yang besar dari Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang, jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus